Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah berada di bab 2. Ini sudah puncaknya penjelasan dari bab 2. Minggu depan kita ujian. Aliran-aliran ilmu kalam. Nah, ini harus tahu bahasa Arabnya. Gitu, harus tahu. Jangan kalian nanti ditanya akidah kalian apa? Oh, akidah saya Asy'ariyah, tapi pas ditulis Arabnya nggak paham. Misalkan Asy'ariyah pakai hamzah gitu. Jadi harus paham. Asy'ariyah ini dua aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Maturidiyah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ini Qadariyah ya, bukan Qadariyah atau bukan Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu manhaj akidah, tapi kalau Qadiriyah itu manhaj bukan manhaj, itu salah satu tarekat. Nanti di bab ada tentang pembahasan tarekat. Nama tarekat prakarsanya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya disebut Qadiriyah atau kalau tulisan latinnya Qadiriyah. Nah, kalau ini Qadariyah gitu ya. Nah, kalau Qadariyah ini dari asal kata qadar, artinya penentuan atau takdir itu dari Allah. Kalau Qadiriyah itu nisbatnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Murji'ah juga pakai hamzah, jangan pakai ain, jangan Murji'ah kalau ditulis. Kalau Murji'ah nanti maknanya beda. Nah, ini pakai hamzah. Nah, golongan apa saja yang terbentuk pasca peristiwa takim? Pasca, karena pas saat peristiwa takim kan belum terbentuk golongan tentang akidah, itu kan masih bahasan politik. Tapi setelah pasca peristiwa takim mulai ini menyerempet tentang akidah yang tadinya awalnya politik jadi ke akidah. Nah, makanya pembahasannya tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Nah, terutama setelah berdirinya Bani Umayyah. Nah, aliran-aliran ilmu kalam. Pertama Syiah. Secara nama masih ada enggak? Masih, secara nama. Itu secara ideologi masih ada, secara golongan ada, secara perorangan apalagi. Terus Khawarij. Secara nama udah enggak ada. Itu, tapi secara ideologi masih diadopsi oleh golongan-golongan yang lain. Nah, Murji'ah juga begitu, secara nama udah enggak ada. Jabariyah juga begitu, Qadariyah juga begitu. Mu'tazilah juga secara nama nggak ada. Nah, ini mulai yang terakhir di warna hijau ini adalah akidah mayoritas Islam seluruh dunia hingga saat ini itu hampir 80% lebih umat Islam di seluruh dunia ini menganut akidah Asy'ariyah Maturidiyah atau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kita semua di sini itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan yang akidah yang merah-merah ini adalah akidah yang salah atau akidah katakanlah sesat. Karena di mana sesatnya nanti kita bahas satu-satu. Di saat itu ini masih 8 yang terbentuk, yang ada. Tapi setelah itu makin banyak lagi sampai hingga sekarang. Contohnya Mujassimah, terus Musyabbihah, terus kesini ada lagi. Di Indonesia yang terkenal dulu sempat digerebek di masjid di Kuningan, itu pusatnya di situ, Kuningan Jawa Barat. Di Pandeglang juga ada, tapi sudah difatwa sesat sama MUI dan sudah dibubarkan. Tapi ternyata sampai sekarang katanya masih ada orang-orangnya, meskipun tidak secara berkelompok gitu. Yaitu ada kelompok yang berkeyakinan bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabinya memang udah mati, nabinya orang India gitu. Nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Makanya alirannya namanya Ahmadiyah. Nah, ini mah Abdurrahman Ahmad, Pak. Seorang yang soleh ini mau bukan. Nah, itu dinamakan Ahmadiyah karena nisbat ke nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Belum lagi nanti kesesatan perorangan di Indonesia paling banyak. Ada yang ngaku Nabi Ahmad Mosadek yang habis bertapa di Gunung Bunder, turun gunung dia ngaku Nabi. Gitu. Ada lagi di Jakarta perempuan udah mati yang ngaku malaikat Jibril. Siapa? Ada yang tahu nggak? Pengikutnya banyak dan pengikutnya orang akademisi semua. Banyak kan S1, S2 tuh.
luar biasa. Nah, tapi orangnya udah mati di Jakarta. Itu yang ngaku malaikat Jibril, ngaku Ruhul Kudus dan lain sebagainya. Ada yang tahu? Lia Eden. Nah, baru tahu, harus tahu wawasan tentang masalah aliran-aliran sesat biar kita selamat nanti gitu. Ini pengikutnya itu banyak yang dari akademisi loh, S1, S2, tapi karena memang kekosongan agama dalam diri mereka, hanya andalan akademisi saja, akhirnya kena ternyata gitu. Nanti ada lagi di Sulawesi, baru bulan puasa kemarin, yang mengatasnamakan tarekat anak lolowa, pemimpinnya perempuan, ibu-ibu. Itu rukun Islamnya ada 12. Terus jamaahnya wajib membeli pusaka untuk tiket masuk surga. Nah, itu aliran-aliran sesat itu makin banyak. Makanya kita harus tahu, harus paham agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas akidah kita dulu. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini bukan foto asli ya, bukan, karena di saat itu kan belum ada foto. Ini hanya ilustrasi saja. Dan boleh kalau ulama boleh, kalau Nabi nggak boleh, baru Nabi Muhammad apalagi nggak boleh diilustrasikan lukisan ini, nggak boleh. Tapi kalau ulama itu boleh-boleh saja. Bahas satu-satu dulu. Asy'ariyah. Apa itu Asy'ariyah? Nah, ini dinamakan Asy'ariyah karena nisbat ke pendirinya. Ini yang memformulasikan, yang merumuskan akidah yang dibawa, yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dan para sahabatnya. Makanya ketika orang bertanya, kenapa akidah ente enggak akidah Nabi Muhammad gitu? Nah, berarti ini orang nggak paham. Karena di saat itu akidah sudah tercampur dengan filsafat Barat. Itu makanya ini akidah Asy'ariyah ini merumuskan akidah yang dibawa Nabi dan para sahabatnya. Ibaratnya begini, beliau ini seorang koki, yaitu seorang koki, bahan-bahannya dari Nabi. Gitu. Ini seorang yang memasaknya, yang merumuskannya, sehingga menjadikan makanan itu sehat, tidak membuat sakit. Nah, ini beliau kokinya. Bahan bakunya dari mana? Dari Nabi. Gitu. Fahim tuh ya? Fahim. Jadi bukan berarti akidah itu mah bukan akidah Nabi. Nah, itu akidahnya akidah ulama. Nah, berarti ini orang nggak paham gitu tentang ilmu agama. Jadi gitu pemahaman. Ini namanya Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Siapa nama aslinya? Al-Asy'ari itu bukan nama asli, nama nisbat sebutannya nih. Nama aslinya? Ini nama aslinya. Ali. Lah terus Abul Hasan nama Ayah dari Hasan. Kunyah. Ini sebutannya isim kunyah. Iya, bukan isim kunyah. Isim kunyah. Tuh, kalau di bahasa Arab itu isim kunyah. Pokoknya yang depannya Abu, Abi, Ibnu itu sebenarnya isim kunyah. Nah, jadi Abu Bakar, Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nah, ini Abul Hasan berarti bapaknya Hasan, berarti punya putra namanya Hasan. Itu nama aslinya Ali. Tapi di Arab itu tidak di Arab dan sekitarnya tidak dikenal nama aslinya. Beda dengan di kita. Kalau kita kan nama aslinya, panggilannya. Kalau ini di Arab itu dikenalnya bukan nama asli, tapi nama nisbat. Al-Asy'ari, Imam Ghazali. Coba Imam Ghazali, nama aslinya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Bukhari nama aslinya? Ayo. Nah, artinya di luar itu dikenalnya isim nisbatnya. Oke, ini beliau lahir di Basrah. Ini tahun 260 Hijriah. Berarti ini beliau termasuk ulama salaf, generasi salaf. Gitu, mau bahasanya salaf, mau salafi, mau as-salafi. Inilah beliau, karena generasi salaf itu dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai 3 abad Hijriah itu disebut ulama salaf. Sedangkan abad 3 Hijriah ke sini itu ulama khalaf. Nah, makanya yang pernah dibahas di bab 1 sebetulnya kalimat salaf
salaf atau salafi atau as-salafi, sebetulnya trademarknya Ahlussunnah wal Jamaah, cuma didompleng oleh aliran Wahabi karena mereka nggak mau disebut Wahabi karena sejarah kelam Wahabi di saat itu yang membunuh, menghalalkan darah umat muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka, makanya mereka nggak mau disebut Wahabi. Padahal yang sekarang disebut menamakan dirinya Salafi itu ajarannya mengadopsi ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan ajarannya Asy'ariyah gitu. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama sekarang, ulama abad 18 Masehi. Ibn Taimiyah ulama bukan ulama salaf. Ibn Taimiyah itu abad 8 Hijriyah gitu. Jadi nggak cocok, nggak pantas kalau mereka menamakan diri mereka salaf karena ulama panutan mereka bukan ulama salaf gitu. Sedangkan Imam Asy'ari ini lebih dekat masanya ke Nabi Muhammad. Sedangkan Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab itu jauh masanya dengan masa Nabi Muhammad. Bagaimana riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini riwayatnya. Jadi awalnya beliau itu punya guru sekaligus ayah tirinya namanya Ali Al-Jubai, akidahnya Mu'tazilah. Sampai 40 tahun usia. Jadi makin bertambahnya umur, makin bertambahnya ilmu, ini Imam Asy'ari ini kayaknya ada yang salah nih ajaran akidah Mu'tazilah gitu. Akhirnya diriset lagi, ditelaah lagi sampai umur 40 tahun. Nah, mulai Nah ini beliau menelaah lagi dengan serius, meriset lagi aliran Mu'tazilah hingga akhirnya timbul perdebatan, dialog ke gurunya nih. Ini bukan berarti menentang gurunya karena ini murid yang ulama yang punya ilmu luas, sama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Itu kan kadang keduanya itu kan suka perbedaan pendapat kan gitu. Tapi ini perbedaan pendapat di Imam Malik dan Imam Syafi'i ini perbedaan tentang fikih dan gak ada masalah, bukan akidah. Sedangkan ini tentang akidah gitu. Seperti halnya konsepnya rizki. Kata Imam Malik, rizki itu nggak usah dicari, nanti datang sendiri kalau sudah bagian dia. Sedangkan Imam Syafi'i beda lagi konsepnya, rezeki itu harus dicari, harus diusahakan. Tuh beda. Tapi bukan meskipun ada perbedaan pendapat seperti itu, sama-sama keduanya menghormati. Artinya karena kedua-duanya sama-sama orang berilmu, sama-sama ulama mujtahid mutlak. Gitu. Nah, Imam Asy'ari berhak dong melawan gurunya, artinya menentang gurunya karena ini udah gak jelas nih gurunya ini akidahnya Mu'tazilah. Kayaknya setelah diriset kayaknya nggak sesuai nih dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Akhirnya muncullah dialog. Nah ini dialognya. Kata Imam Asy'ari nanya, bagaimana kedudukan tiga orang berikut, mukmin, kafir dan anak kecil? Terus Al-Jubai menjawab, yang mukmin dapat tempat terbaik di surga, yang kafir masuk neraka, yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Ini seolah-olah kayak benar ya, tapi nanti ada kesalahan, kita lihat. Nah, kata Imam Asy'ari, kalau yang kecil ini ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, apa mungkin? Kata Al-Jubai, enggak mungkin. Karena yang mungkin dapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah. Sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Artinya anak kecil yang belum balik itu wafat, gitu kan belum dibebani tanggung jawab kewajiban. Imam Al-Asy'ari nanya lagi, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Allah, itu bukan salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin itu hingga masuk surga. Nah, kata Imam Al-Asy'ari. Terus Al-Jubai jawab lagi, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup maka akan berbuat dosa dan engkau akan kena hukum dan masuk neraka. Maka untuk kebaikanmu, kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau umur balik. Ditanya lagi Imam Asy'ari, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana masa depan anak kecil tadi.
apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Artinya kenapa enggak diwafatkan dari kecil aja daripada masuk neraka kan kata orang kafir. Nah, maka sampai pada akhir dialog Al-Jubai terdiam, nggak bisa jawab. Walhasil apa yang salah di sini? Pertama, Al-Jubai ini menjawab pakai logika dia saja, seolah-olah dia yang menentukan. Pertama itu. Yang kedua, menurut akidah Asy'ariyah, ini anak kecil itu langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Kalau ini kan kata Al-Jubai hanya terbebas dari bahaya neraka, nggak disebutkan masuk surga. Sedangkan di akidah Asy'ariyah itu sama dengan tuh orang mukmin yang baik yang masuk surga itu sama, anak kecil juga masuk surga. Tuh, mau nggak masuk surga? Makanya kalau mau wafat dari kecil. Ya, ini lagi-lagi kan takdirnya Allah. Makanya sebetulnya gini, orang tua yang punya anak kecil, terutama laki-laki gitu ya, anak kecil yang belum balik mati, sebetulnya itu beruntung buat orang tuanya. Secara manusiawi, oke, dia nangis, dia sedih karena anaknya meninggal. Tapi secara nanti di akhirat itu sebetulnya menguntungkan buat orang tuanya. Nanti anak itu akan menjadi penyelamat tuh yang akan katakanlah mengambil atau menyeret orang tuanya ke surga. Tuh beruntung karena dia punya anak laki-laki meninggal sebelum balik. Nah ini sebetulnya bahas ya pembahasan tentang anak kecil nanti ada di forum lain deh untuk ditanyakan karena kita ini lagi kejar materi. Gitu. Intinya ini jadi Mu'tazilah itu karena dia apa? Menomorsatukan logika, filsafat karena Mu'tazilah itu tercampur dengan filsafat barat. Jadi menomorsatukan akal, sedangkan nasnya di bawahnya. Sedangkan Asy'ariyah itu mendahulukan nas Al-Qur'an daripada akal. Jadi ketika ada pertentangan, ada permasalahan pertentangan antara nas dan akal, maka yang dikalahkan adalah akal. Kalau Mu'tazilah yang dikalahkan justru nas, yang dimenangkan akal. Kalau Asy'ariyah yang dimenangkan nas Al-Qur'an. Paham tuh sampai sini? Paham. Nah, next ya. Nah, setelah dialog itu apakah Imam Asy'ari tetap Mu'tazilah atau bagaimana? Nah, mulai beliau 15 hari khalwat atau uzlah dalam ilmu tasawuf itu meriset kembali, mencari kembali. Wah, ini salah ini akidah Mu'tazilah. Akhirnya setelah 15 hari ini beliau keluar rumah pergi ke Masjid Basra. Terus secara simbolik menanggalkan jubahnya dan mengumumkan pada murid-muridnya jamaahnya bahwasanya beliau mencopot akidah yang selama ini dianutnya yaitu Mu'tazilah, dilepaskan. Itu. Jadi jamaah tahu bahwasanya beliau sudah bukan berakidah Mu'tazilah. Dan terus merumuskan sendiri tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan sahabatnya, yaitu ini mendahulukan dalil nakli. Nah ini garis bawahnya. Al-Quran dan hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Tuh kalau tadi Mu'tazilah itu logika itu nomor satukan, itu bedanya di situ. Nah mulai di sini yang tadinya umat Islam banyak yang beraliran Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya akhirnya mulai sadar. Nah makanya banyak pengikutnya. Sampai sekarang itu mayoritas umat Islam di dunia itu mayoritasnya hampir 80% lebih ya penganut Asy'ariyah Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak harus dua ya, tidak harus Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi boleh salah satunya, boleh Asy'ariyah saja, boleh Maturidiyah saja. Karena dua-duanya ini seperti dua sisi mata koin yang sama, paling beda-beda hanya istilah. Tapi dua-duanya secara prinsipil itu sama. Gitu. Makanya boleh salah satunya, boleh Asy'ariyah saja, boleh Maturidiyah saja, atau ada yang kedua-duanya. Nah ini mulai dari diteruskan oleh Imam Ghazali, Imam Fakhrur Razi dan lain sebagainya. Hingga sekarang itu penganut mayoritas umat Islam di seluruh dunia hampir 80% lebih itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia itu aswaja gitu. Nah selebih 20% itu terbagi, ada yang Syiah, ada yang Khawarij, Neo-Khawarij, makanya disebutkan Neo-Khawarij. Secara ideologi dia Khawarij, tapi secara nama dia berubah, makanya disebut Neo-Khawarij, Khawarij yang baru. Ada lagi Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Apa saja pokok-pokok ajaran Asy'ariyah? Nah ini yang terpenting, kalian harus paham tentang pokok ajarannya. Jangan nanti ditanya
Oh, saya akidah Syiah Asy'ariyah. Pas ditanya, emang pokok ajarannya gimana Asy'ariyah? Wah, bingung. Gimana ya? Ya, harus tahu pokok ajarannya. Yang pertama ini tentang sifat Allah. Nah, di akidah Asy'ariyah ini ajaran sifat Allah di Asy'ariyah ini di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Kalau Mu'tazilah ini meniadakan sifat Allah, tidak mengakui sifat Allah. Sedangkan Mujassimah justru sebaliknya. Jadi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, makanya terkenal kalau sedangkan Asy'ariyah mengakui sifat Allah, yaitu Allah wujud qidam baqa. Nah, seperti yang tenar dilantunkan, Allah wujud qidam baqa khalafatunil hawadisi. Nah, itu sebutannya sifat 20. Nah, itulah yang merumuskan Imam Asy'ari nih. Nah, harus paham. Yang merumuskan sifat 20 Imam Asy'ari karena mengakui sifatnya Allah. Sedangkan Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini jelas sesat. Karena mempersamakan Khaliq dengan makhluk. Oke, kita bandingkan juga lihat di akidah Maturidiyah juga sama. Nah, ini di Maturidiyah ini sama tentang sifat-sifat Allah dengan Asy'ariyah. Allah tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Nah, ayat Quran yang menggambarkan Allah mempunyai sifat jasmani harus diberikan takwil. Nah, apa itu takwil? Kita bahas nanti. Terus ayat-ayat yang menggambarkan Allah mempunyai mata, tangan bukan berarti Allah mempunyai anggota badan. Inilah yang Mujassimah, Musyabbihah dan lain sebagainya ini meyakini bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, dan Allah bertempat, Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy. Nah, kita lihat. Nah, ini akidah Asy'ariyah ini mempunyai metode mafhum untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi di Al-Quran itu ada namanya ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Nah, ini mungkin kaitannya dengan ilmu Quran hadis, tapi ada sedikit pembahasan. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, sudah tidak diperlu takwil lagi. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, satu. Jadi nggak perlu ditakwil ahad itu satu yang bercabang tiga atau satu yang bagaimana? Nggak perlu. Jadi satu Allahu ahad. Nah, itulah ayat muhkamat, jelas. Jadi nggak perlu ditakwil. Jadi sesuai dengan ayatnya. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat itu harus ditakwil. Kenapa? Karena kalau dikorelasikan dengan ayat yang lain itu seolah-olah kayak bertentangan, makanya perlu ditakwil. Ayat mutasyabihat sendiri artinya ayat yang samar, yang belum jelas, artinya belum jelas. Wah, ini kalau diartikan sesuai dengan lafadznya, ini berbeda, kontradiksi dengan ayat yang lain. Jadi harus disesuaikan apa yang sesuai dengan apa yang cocoknya dengan pemahaman tentang ketuhanan, tentang Allah. Nah, berikan langsung aja ke contoh. Nah, ini yang sering diperdebatkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba artinya apa? Allah di atas arsy apa? Nah, ini hati-hati nih. Karena masalah tentang Allah. Kita lihat di akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, ini yang kuningan di warnai kuning ini istawa di sini. Ini istawa di sini Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengartikan bersemayam, tidak mengartikan bersinggasana, tidak mengartikan duduk, tidak mengartikan bertempat. Kan bersemayam itu berarti bertempat.
Kenapa tidak diartikan begitu? Karena ini kontradiksi dengan ayat yang lain. Nanti kita akan bahas kontradiksinya di mana di ayat yang lain. Karena kalau diartikan bersemayam, bertempat, bersinggasana, duduk, berarti sama sifatnya dengan makhluk manusia. Manusia duduk nggak? Sama duduk. Bersinggasana, bertempat. Nah, sedangkan Asy'ariyah itu tidak menyamakan sifat khalik dengan makhluk. Nah, walhasil istawa di sini ini dalam ayat mutasyabihat ini digunakanlah dua metode dalam akidah Asy'ariyah. Yang pertama, metode tafwid. Sebutnya. Apa itu tafwid? Tafwid itu menyerahkan. Maksudnya apa? Menyerahkan makna daripada istawa di sini. Jadi tidak diartikan jadi udah istawa aja. Artinya Allah terhadap arsy istawa. Udah tidak diartikan bersemayam, tidak diartikan bersinggasana, duduk, bertempat, tidak, tapi Allah istawa terhadap arsy. Adapun istawa maknanya apa? Itu diserahkan kepada Allah. Maksud daripada makna istawa. Itu pertama. Yang kedua, metode takwil. Takwil itu merubah arti dari yang tercantum di sini ke arti yang lain karena untuk menyesuaikan gitu. Karena kalau diartikan ini sesuai dengan apa ini sesuai dengan apa yang tercantum di sini, ini bakal rancu. Makanya ditakwil, mentakwil. Terus apa takwilannya? Nah, di Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ditakwil. Istawa di sini maknanya adalah istaula. Apa istaula? Menguasai. Itu. Pertama itu, ini ditawil dari istaula. Terus ala di sini memang ala itu artinya bisa di atau di atas. Gitu ya. Ini berarti menunjukkan tempat di atau di atas. Tapi ala juga bisa maknanya terhadap atau atas. Itu bukan menunjukkan tempat. Gitu ya. Nah, konteks ala di sini ini nggak cocok kalau diartikan di atau di atas. Kalau diartikan di atau di atas, berarti ini menunjukkan tempat, sedangkan Allah tidak bertempat. Makanya di akidah Asy'ariyah ini mempunyai slogan Allah maujud bila makan. Allah itu maujud, ada bila makan, tanpa tempat. Itu. Kewajiban kita hanya meyakini Allah itu ada. Itu tanpa menelusuri, menelaah Allah itu ada di mana, Allah itu bagaimana. Udah stop. Kalau udah sampai situ, karena itu sudah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ada sesuatu yang dibatasi oleh Allah. Jadi udah tentang zatnya Allah jangan dipikirkan. Itu yang dipikirkan adalah sifatnya Allah. Sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adapun sifat-sifat yang seperti sifat manusia, duduk, bersinggasana, bertempat, itu sama sekali Allah berbeda dengan makhluk. Jadi ini konteksnya ada di sini adalah terhadap. Nah ini konteks di sini terhadap, bukan diartikan nih. Jadi apa arti daripada ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah ini artinya, dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan berkuasa tuh atau menguasai atas arsy. Atas ini bukan menunjukkan tempat, tapi terhadap, gitu kan? Allah itu menguasai atas arsy, berkuasa atas arsy, bukan berkuasa di atas arsy, bukan. Nah, kalau diartikan ini rancu, tetap aja berkuasa di atas arsy, berarti Allah ada di atas arsy, bertempat. Nah, artinya bukan di atas arsy, tapi terhadap arsy. Gitu. Oke, paham tuh sampai sini? Kita next. Ayat berikutnya, ayat mutasyabihat. Nah, ini ayat mutasyabihat juga. Kenapa disebut ayat mutasyabihat? Kalau diartikan sesuai dengan lafaz di sini bahaya, rancu dengan ayat yang lain. Sedang Allah laisa kamitslihi syai'un. Allahu mukhalafatun lil hawadis. Ini yadun di sini kalau diartikan tangan bahaya. Gitu, makanya yadun fawqa aydihim ini ditakwil. Yadun di sini artinya kekuasaan. Ya contoh logikanya gini. Indonesia itu berada di tangan Prabowo. Coba, apa Prabowo tangannya besar? Enggak. Tangan di sini adalah kekuasaan atau kewenangan gitu. Nah, itu. Nah, makanya Mujassimah ini sesuai dengan apa yang sini, ya meyakini Allah itu punya tangan. Bahaya gitu, karena menyamakan sifat Allah
punya tangan, punya mata. Nah ini punya mata nih, aini itu memang aini secara lafaz artinya mata itu, tapi konteks di sini bukan berarti mata, tapi pengawasan. Gitu. Ada lagi ini hadis nuzul sebutannya. Ya, Allah turun ke langit dunia, gitu. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Jadi mujazimah, musyabihah dan lain sebagainya itu meyakini bahwa Allah benar-benar turun, zatnya turun seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Tuh. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau diyakini seperti itu, ini menyalahi kaidah bahwasanya Allah mukhalafatun lil hawadits. Allah tanzihun anil makhluk. Allah maha suci dari penyerupaan dengan makhluk. Makanya ditakwil yang dimaksud turun di sini itu bukan zatnya Allah, tapi apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ijabahnya Allah. Paham dong sampai sini? Nah, ada lagi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kalau diartikan secara harfiah bahaya. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah di samping kalian, begitu. Nah, itu bukan zatnya Allah yang bersama kalian, tapi apa? Ini muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Allah maha melihat. Dimanapun kalian berada, Allah maha melihat. Allah tahu. Itu. Nah, makanya nanti ada golongan yang meyakini Allah itu ada di mana-mana. Ini bahaya juga, salah. Allah itu ada di mana-mana. Berarti kalau ada di mana-mana itu menunjukkan tempat. Itu bahaya. Sedangkan Allah mewujud, Allah ada, tapi bila makan tanpa bertempat. Terus pertanyaan, terus Allah ada di mana? Pertanyaannya saja sudah salah. Pertanyaan saja sudah salah. Allah ada di mana? Hal itu menunjukkan tempat. Sedangkan Allah tidak berbeda. Allah tanzihun anil makhluk. Allah maha suci daripada sifat makhluk. Jadi Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada posisi, kepada arah. Nah, terus Allah ada di mana? Udah jangan dipikirin. Karena itu udah dibatas, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Kewajiban kita hanya meyakini bahwasanya Allah itu ada. Udah, Allah itu ada. Jangan dipikir bagaimana sih bentuknya Allah, bagaimana rupanya Allah, jangan dipikirin, hati-hati. Nanti bisa seperti orang-orang ateis. Itu yang orang ateis kan nyeleneh. Itu kadang berdasarkan ro'yu dia aja, andalannya logika, dia nggak pakai wahyu. Ada pernah dapat pertanyaan dari teman dokter, ada pertanyaan ini dari dokter, nanya, Allah itu kan maha besar dan Allah maha kuasa. Iya, naam, gitu, sahih, benar. Terus kata dokter, bisakah Allah menciptakan batu yang lebih besar daripada Allah? Ya, itu kan pertanyaan nyeleneh seperti itu. Gitu. Nah, itu orang-orang beragama tapi tanpa ada guru, itu tanpa ada sanad. Itu kadang suka maka orang yang berguru, orang yang beragama, mencari ilmu agama tanpa ada guru, tanpa ada sanad, nanti gurunya setan itu yang membisiki. Man ja'ala kitabahu syaikhahu fa syaikhuhu syaitan. Nanti setan yang membisiki, setan jadi gurunya tuh. Oh iya, pemahamannya begini. Nah, makanya beragama itu enggak bisa otodidak. Itu berbeda dengan ilmu yang lain. Ilmu yang lain silahkan kalian otodidak. Belajar matematika, fisika, silakan otodidak, karena nggak ada pertanggungjawaban di akhirat. Itu. Tapi kalau agama itu dipertanggungjawabkan semua di akhirat. Makanya kalau orang berotodidak nanti sesuai dengan akal dia, terus akhirnya disusupi iblis, setan yang berupa cahaya mengaku itu Tuhan. Akhirnya kata cahaya itu ana rob, ana itu Tuhanku. Nah, itu Ahmad Mossadegh seperti itu kan cerita. Ada cahaya pas 40 hari, malam ke-40 itu didatangi cahaya, terus mengaku itu Tuhan, terus mengatakan bahwa Ahmad Mossadegh sudah jadi nabi. Nah, itu kan jadi bahaya, sesat. Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah diganggu sama iblis. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sholat, iblis menyerupai cahaya datang. Kata iblis itu ana rob bukan, saya itu Tuhan. Kata iblis yang menyerupai cahaya di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang diganggu Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang tasawuf, tapi bukan hanya tasawuf, tapi seorang ulama besar, ulama yang pemahaman ilmu fikihnya mendalam, ilmu akidahnya mendalam. Ini nggak panjang lebar.
langsung diambil terompahnya, terompah Syekh Abdul Jalil, langsung dilempar itu cahaya. Wahai ya laknat Allah, wahai la'an Allah, wahai yang dilaknat Allah. Jadi tahu itu tuh iblis. Karena mustahil Allah itu berbentuk cahaya. Dan mustahil Allah itu turun ke langit dunia zatnya. Jadi paham, ini iblis yang ini apa yang mengganggu. Gitu. Oke, sampai sini paham tuh? Nah, kita selesai belum selesai belum? Ya syariah. Itu tadi baru menjelaskan sifat-sifat Allah. Jadi tadi sudah dijelaskan secara detail jelas-jelasnya ya tentang sifat Allah biar kalian paham. Selanjutnya perbuatan manusia. Ini pendapat Imam Asy'ari ini di tengah-tengah juga antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hampir sama dengan Qadariyah. Konsep takdirnya sama Mu'tazilah dan Qadariyah. Yaitu 100% kata Mu'tazilah dan Qadariyah 100% apa yang dilakukan manusia adalah manusianya sendiri yang menentukan. Tidak ada sumbangsi, tidak ada andil takdir Allah. Jadi tidak ada Allah itu menentukan takdir manusia, enggak ada. Kata mereka tuh 100%. Itulah kesesatan Mu'tazilah dan Qadariyah. Nah, Jabariyah sebaliknya. Kalau Jabariyah itu 100% kita tidak diberikan daya, tidak diberikan upaya, itu 100% Allah semua yang ngatur. Memang seolah-olah kayak benar ya, tapi salahnya di mana? Jabariyah salahnya dia meniadakan peran ikhtiar. Jadi seolah-olah seperti bulu yang diombang-ambing oleh angin kemanapun, seolah tidak ada daya. Sedangkan di akidah Asy'ariyah nih bedanya. Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi berkuasa karena memperoleh kasab dari Allah. Apa itu kasab? Al-kasbu, yaitu ikhtiar, daya, tenaga, upaya, usaha. Itu arti kasab di sini. Oke, Anda berikan contoh. Ini contoh teko, tumbler lah. Anda ke Rafa, coba ambil teko ini. Enggak usah masih tetap di situ aja. Asal ambil teko ini. Apakah pasti Rafa bisa mengambil teko ini? Apa yang dia inginkan? Bisa enggak? Pasti. Maksud pasti bisa enggak? Bisa. Yakin pasti bisa? Yang menentukan Rafa atau siapa? Ya, coba Pak, masalah pastinya bisa enggak? Tergantung. Makanya apapun yang akan kalian perbuat itu disunahkan membaca insya Allah. Nah, sekarang gini. Anda suruh mengambil teko ini kepada Rafa. Rafa punya daya, punya kan tenaga, bisa kan, artinya secara kasat mata bisa. Tapi finalisasinya, hasil akhirnya itu tergantung. Itu bisa diambil, bisa enggak. Kalau misalkan apa yang diinginkan, apa yang mau Rafa mengambil ini berbanding lurus dengan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz, maka Rafa bisa mengambil ini. Tapi kalau apa yang diinginkan Rafa itu tidak berbanding lurus dengan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz, maka nggak bakal bisa diambil. Artinya finalisasinya, hasil akhirnya itu Allah yang menentukan. Tapi sebelumnya itu Rafa diberikan daya, bisa diberikan upaya, diberikan tenaga, diberikan pilihan. Contoh, misalkan tidak berbanding lurus dengan takdir, Rafa mau ngambil, tiba-tiba di tengah-tengah kepleset. Allah mentakdirkan kepleset. Bukan mengambil ini, Rafa malah dibawa ke poli. Tuh. Ini contoh kecil. Anda berikan contoh lagi. Faiz cita-cita mau kuliah di mana? ITB Bandung. Apakah pasti apa yang diinginkan Faiz terwujud nanti kuliah di ITB? Insya Allah. Nah, belum tentu. Makanya insya Allah belum tentu, nanti hasil akhirnya takdir Allah yang menentukan. Tapi Faiz diberikan daya, diberikan upaya, diberikan pilihan. Tuh, karena diberikan nih apa? Diberikan akal. Tuh.
diberikan akal untuk menempuh itu. Tapi misalkan ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang takdir Allah, ternyata takdir Allahnya Faiz kuliahnya di Singapura, misalkan gitu. Nah, maka tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Kalau di Mu'tazilah itu katanya pokoknya yang menentukan manusia sepenuhnya, nggak ada unsur takdir Allah. Itu salahnya Mu'tazilah. Kalau Jabariyah sebaliknya, udahlah kita mah emang nggak bisa kuliah, tapi dia nggak ada usaha. Padahal dia mampu, dia ada daya, diberikan tenaga, diberikan daya, diberikan pilihan. Nah itu makanya inilah akidah Asy'ariyah, diberikan daya, tapi tidak sepenuhnya yang menentukan itu manusia. Tetap finalisasinya hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah. Tapi sebelum itu sudah proses daya kasab. Gitu. Oke, next. Keadilan Allah. Menurut Imam Asy'ari, Allah tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Sedangkan di Mu'tazilah dan aliran yang lain itu seolah-olah seperti memaksa Allah, mau seperti mewajibkan Allah. Pokoknya Allah harus memasukkan orang baik ke neraka, ke surga, orang buruk ke neraka. Itu seolah-olah mewajibkan. Tapi di akidah syariah itu udah terserah Allah, itu kehendak mutlak Allah, itu hak prerogatif Allah. Mau Allah itu masukkan orang buruk ke surga, mau memasukkan orang baik ke neraka, itu terserah Allah. Yang punya surga, yang punya neraka siapa? Allah. Yang punya manusia siapa? Allah. Jadi terserah Allah. Manusia nggak bisa menentukan. Tuh, kalau di paham lain, paham Mu'tazilah dan sebagainya, itu katanya seperti mewajibkan. Allah pokoknya wajib, pokoknya harus memasukkan ini. Nah, itu salahnya di situ. Contohnya lagi. Nih, Teko. Teko punya siapa? Punya anak. Boleh nggak anak buang? Boleh. Ya boleh-boleh aja kalau punya anak. Tuh, contohnya. Berbeda dengan misalkan Ahmad yang ngebuang ini, baru Ahmad zolim. Gitu ya. Itu perumpamannya. Jadi Anda berikan contoh lagi. Ada nggak orang buruk ternyata Allah masukkan ke surga? Ada. Apa contohnya? Apa ya? Ada yang pernah dengar riwayatnya? Seorang pelacur, seorang wanita pelacur. yang Maaf menyelamatkan ini. anjing. Seorang wanita pelacur, Allah masukkan ke surga. Tapi tetap ada sababiahnya. Enggak sekonyong-konyong dimasukkan surga. Ada proses sababiahnya. Apa sebabnya? Ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing. Itu gara-gara itu Allah, si pelacur ini kesian, aduh melihat anjing kehausan gitu kan. Akhirnya diberikan dicopot sepatunya untuk ke dalam sumur untuk mengambil minum, terus diberikan ke anjing. Itu gara-gara punya rasa kasihan tersebut, akhirnya Allah memberikan rahmat kepada wanita tadi dan langsung masuk surga, nggak pakai hisab, nggak pakai mampir dulu ke neraka. Enak nggak? Enak kan? Tapi jangan berarti ya udahlah kita, mohon maaf itu, kita berbuat dosa aja deh, gitu. Jangan. Justru inilah ibrohnya apa pelajarannya. Jangan menganggap remeh perbuatan sekecil apapun, karena bisa jadi disitulah terdapatnya ridho Allah, terdapat rahmat Allah. Dan jangan menganggap remeh sekecil apapun, bisa jadi itu murkanya Allah di situ. Ada nggak? Ini ada lagi cerita. Orang ahli ibadah, bukan seorang pendosa, tapi ternyata dia dimasukkan ke neraka. Gara-gara apa? Rafa pernah dengar? Gara-gara mengikat seekor kucing sampai tidak dikasih makan, sampai meninggal dengan sendirinya. Gara-gara itu menyiksa kucing, menyiksanya memang tidak dipukul, tidak, cuma diikat karena kesel, diikat terus ini nggak dikasih makan apapun sampai mati. Itu gara-gara itu Allah murka. Padahal orang masuk ahli ibadah. Tuh, makanya Allah tidak mempunyai kewajiban orang baik. Itu semua terserah Allah. Allah berikan rahmat ke siapapun terserah. Bahkan semuanya, misalkan nih, boleh nggak Allah memasukkan semua manusia ke dalam surga semua? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Atau sebaliknya, semuanya dimasukkan ke neraka semua? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Itu semuanya ciptaan Allah. Itu semuanya milik Allah. Gitu. Tapi, untuk menunjukkan keadilan Allah, makanya diciptakanlah dunia ini. Apa? Dunia ini untuk tempat pengujian terhadap manusia. Itulah untuk menunjukkan keadilan Allah. Itu. Nah, makanya nanti ada janji Allah. Ini yang berbuat baik, yang nurut kepada perintahku,
bla 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 itu akan masuk surga. Terus ada bentuk ancaman nih kalau ente berbuat jahat, maksiat dan sebagainya, ini ancamannya masuk neraka. Gitu. Jadi ini dunia ini adalah tempat ujian buat kita yang menentukan nanti. Maka itu untuk menunjukkan keadilan Allah. Nah, tapi dengan catatan nanti adilnya Allah juga begini. Orang yang dibebani seperti itu yang dimiliki yang dipunyai, yang diberikan akal sehat. Kalian punya akal sehat? Punya, maka kalian dibebani tanggung jawab. Kalau kalian enggak sholat, dosa enggak? Dosa. Berbeda dengan Allah, ternyata dari mulai lahirnya Allah takdirkan dia, mohon maaf, keterbelakangan mental, misalkan gitu. Keterbelakangan mental dari lahir, Allah sudah takdirkan seperti itu. Dia orang yang keterbelakangan mental enggak sholat, dosa enggak? Enggak dosa. Itulah bukti adilnya Allah. Enggak dihukum. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa enggak? Enggak. Dan dia terus mati, wafat, meninggalkan dunia ini, masuk ke mana? Ke surga. Enggak mungkin diazab ke neraka karena dia tidak dibebankan tanggung jawab. Enak enggak? Mau enggak seperti itu? Itulah kelebihan, makanya kita jangan melihat pandangan kepada orang berkecelakaan mental atau ODGJ, dasar orang gila, dasar orang misalkan orang madesuk, nggak punya masa depan, dasar orang nggak ada guna. Hati-hati, bisa dia udah pasti nanti Allah masukkan ke surga, sudah pasti. Sedangkan kita pasti nggak masuk surga, belum tentu. Nah, karena kita diberikan akal sehat. Itulah buktinya keadilan Allah. Oke, paham dong? Nice. Melihat Allah. Nah, di akidah Mu'tazilah kata mereka kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa dijangkau. Sedangkan di akidah Syariah kita bisa melihat Allah bagi penghuni surga, tapi catatannya bagi penghuni surga. Dan itulah kenikmatan yang paling terbesar yang Allah berikan. Itu melihat Allah. Tapi jangan disalahpahami. Berarti penduduk surga melihat Allah, berarti Allah ada di dalam surga. Bukan itu. Konsepnya bukan seperti itu. Kalau Allah ada di dalam surga, berarti Allah bertempat. Allah bertempat kepada surga, dan surga itu makhluk. Dan mustahil Allah bertempat kepada makhluk, butuh kepada makhluk. Jadi gimana konsepnya? Apakah pakai layar gitu, video call dengan Allah? Jangan dibayangkan pakai logika. Ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Lalu terus bagaimana mekanismenya? Udah jangan dipikirin. Kalau kalian ingin tahu mekanismenya seperti apa, silakan ke surga duluan. Baru kalian. Kalau udah ke surga duluan terus melihat Allah, baru kalian. Oh begini ya, ternyata kita dulu sempat buruk sangka sama Allah, sempat merasa Allah tuh nggak adil, ternyata ya Allah, di balik itu semua Allah yang tahu. Dan nanti kita di akhirat baru tahu itu hakikatnya. Oh ternyata baru kita sadar di situ. Nah jadi ini ayatnya wujuhun yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Inilah kenikmatan penduduk surga. Jadi surga itu nikmat nggak surga? Nikmat surga begitu nikmat, tapi masih kalah. Kenikmatan surga ini masih kalah kadar nikmatnya, yaitu melihat Nabi Muhammad. Kenikmatan surga masih kalah oleh melihat wajahnya Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat wajah nurnya Nabi Muhammad. Tapi ternyata masih kalah juga kenikmatan melihat wajah Nabi Muhammad, masih kalah, yaitu puncak tertinggi kenikmatan penduduk surga yang diberikan Allah. Nikmat yang paling terbesar adalah melihat Allah. Tuh, itu puncak tertinggi. Melihat Allah itu puncak kenikmatan paling tertinggi, melebihi apapun. Baru di bawahnya melihat Nabi Muhammad, baru di bawahnya kenikmatan di situ ada bidadari. Kalau laki-laki itu ada bisa mengawini bidadari, bisa menikmati berbagai minuman, makanan, buah-buahan, baru di situ. Khamar bisa, Pak? Hah? Ya, khamar halal enggak? Jadi halal. Apapun yang Allah harapkan jadi bisa itu. Jadi bisa. Karena itu lebar nanti pembahasannya lebar nanti. Aduh. Dosa besar. Nah, ini tentang dosa besar. Nah, ini terserah Allah. Semuanya terserah Allah. Mau itu yang dosa besar diampuni terus dimasukkan ke surga, itu terserah Allah. Sedangkan di akidah Mu'tazilah dan yang sebagainya
itu meyakini bahwasanya pokoknya Allah harus tuh seperti itu, seperti seolah-olah mewajibkan Allah harus memasukkan yang baik ke surga, yang buruk ke neraka itu. Sedangkan Allah tidak punya kewajiban. Masa Tuhan makhluk yang mewajibkan kepada Tuhan itu kepada Allah? Nah, itu semua hak prerogatif Allah. Semua kehendak Allah, terserah Allah. Oke, fahim sampai sini? Oke, beres tentang pokok ajaran Asy'ariyah. Nah, lanjut Maturidiyah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu aliran Maturidiyah? Nah, ini nama pendirinya yaitu Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Nama aslinya siapa? Mansur. Muhammad bin Muhammad. Abu Mansur apa? Kunyah. Isim Kunyah. Kunyah. Nah, berarti punya putra namanya Mansur. Nah, itu harus paham. Jadi nama aslinya Muhammad. Kenapa disebut Maturidiyah? Ini nisbatnya ke kota kelahirannya di daerah Samarkand di Uzbekistan. Ini berarti sama dengan tempat kelahirnya Imam ahli hadis, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nisbat kepada Bukhara, tempat Bukhara ada di Uzbekistan. Gitu. Nah, ini jadi terkenalnya nama nisbat bukan nama asli. Apa saja pokok ajaran Maturidiyah ini? Bedanya kan tadi di Asy'ariyah tidak dibahas tentang kalam Allah. Nah, di Maturidiyah dibahas. Kalam Allah itu kekal, tidak diciptakan. Nah, dulu kan di bab 1 pernah dibahas bahwasanya Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Sedangkan Maturidiyah Al-Qur'an bukan makhluk. Dan Al-Qur'an sifatnya qadim, terdahulu. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan jadid, jadi itu baru diciptakan. Nah, itu pembedanya. Terus sifat-sifat Allah ini sudah dibahas tadi, sama dengan akidah Asy'ariyah, akal dan wahyu juga. Nah, ini sesuatu yang baik dan buruk tidak diketahui akal sehingga diperlukan wahyu. Jadi wahyu di sini. Perbuatan manusia ini sama secara konseptual dengan akidah Asy'ariyah. Bedanya hanya di istilah saja. Kalau tadi Asy'ariyah istilah ada kasam, daya, upaya, ikhtiar, pilihan. Kalau ini hanya istilahnya perbuatan Allah dan ada perbuatan manusia. Artinya perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Allah. Artinya manusia itu diberikan daya, tapi hasil akhirnya perbuatan manusia tersebut yang menentukan adalah Allah. Gitu. Tapi diberikan kebebasan. Maksud dalam hal ini kalaupun ada kecil, maksud bebas itu kecil. Artinya tadi Faiz pengen ke ITB. Nah, dia punya daya tuh, dia sehat badan, artinya akal punya. Dia punya kemampuan tapi tidak sepenuhnya. Nanti hasil akhirnya terserah kepada takdirnya Allah gitu. Nah, terus janji ancaman. Nah, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Allah, sama dengan tadi akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Mu'tazilah itu tadi kan pokoknya harus yang baik masukkan ke surga, Allah harus masukkan yang buruk ke neraka. Nggak bisa begitu, nggak bisa manusia yang menentukan. Itu nggak bisa manusia yang mewajibkan Allah seperti itu. Allah tidak punya kewajiban. Itu terserah Allah. Semuanya hak prerogatif Allah. Itu. Oke, paham tuh sampai sini? Nah, beres ini akidah Maturidiyah. Jadi ini meskipun ada sedikit berbeda dalam istilah, tapi secara prinsipil sama. Ibaratnya seperti dua sisi mata koin, Asy'ariyah Maturidiyah. Gitu. Oke, sudah selesai akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita lanjut. Masih semangat masih? Insyaallah. Nah, ini Syiah. metode apa namanya? Kita metode MotoGP 300 km per jam ngebut. Nanti di Mandalika hari Sabtu Minggu siap nonton ya. Karena nggak bisa berangkat ke sana. Nah, pertama ini Syiah. Syiah secara bahasa ini anak singkat-singkat aja ya. Nanti selebihnya kalian baca sendiri. Kalian pahamin. Sahabat atau pengikut? Secara syariat ini pengikutnya Sayyidina Ali. Terus siapa pemimpin pertama Syiah? Ini namanya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Ternyata dia seorang pendeta Yahudi, pura-pura masuk Islam. Gitu.
Apa tujuannya? Merusak Islam dari dalam, karena dari luar ya, umat Islam kuat. Wah, ada gimana cara merusakkan Islam? Sekarang pun udah banyak jadi penyusup-penyusup yang merusak Islam, dibentur-benturkan sesama Muslim. Nah, itu apa harus sadar kita. Jadi makanya utamakanlah ukhuwah Islamiyah. Jangan mau dibentur-benturkan, diribut-ributkan. Nah, apa tujuan propagandanya? Nah, mulainya di sini, memfitnah Sayyidina Utsman, terus menyanjung Sayyidina Ali berlebih-lebihan, terus membuat hadis palsu. Ini beraninya sampai buat hadis palsu segala. Ini tujuannya sebenarnya supaya apa? Menipu umat Muslim, gitu. Terus apa saja propaganda yang lain? Ini banyak. Pertama, al-wisoyah. Katanya, kata Abdullah bin Sabah, Nabi Muhammad itu sudah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Padahal ini rekayasa dia. Ar-Raj'ah. Katanya nanti Sayyidina Ali ini akan bangkit di hari akhir untuk akan hidup kembali. Apakah seperti itu? Jelas ini salah, kaprah. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah siapa nanti yang akan diturunkan untuk membunuh Dajjal? Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Ini katanya Sayyidina Ali, jelas ini. Itu makanya propaganda sesatnya Abdullah bin Sabah. Ini yang paling parah, ketuhanan Sayyidina Ali. Katanya di dalam diri Sayyidina Ali bersemayam unsur ketuhanan. Terus suara petir, suara Sayyidina Ali. Kilat senyuman Sayyidina Ali. Wah, ini jelas sudah salah kaprah. Ini memang propagandanya ingin merusak Islam, ingin menipu umat Muslim. Ada berapa sekte Syiah? Banyak. Ya, ada banyak. Nah, Sabaiyah katanya apa? Malaikat Jibril itu keliru nyampein wahyu. Salah. Nah, berarti ini makanya Syiah itu Islam bukan. Makanya kalau sekte yang mana dulu? Kalau sekte yang Sabaiyah ini jelas, ini sesat. Ini berarti tidak meyakini bahwasanya ada Nabi Muhammad. Ini jelas sudah bukan Islam. Kaisaniyah apa? Syiah adalah imam Syiah maksum. Maksum itu yang dijaga dari dosa. Sedangkan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum siapa? Para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad ya. Semua para nabi dan rasul itu sifatnya maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan ini imam Syiah katanya dan mendapatkan wahyu. Ini jelas sesat. Koromito, ini banyak kali menafsirkan apa suka hatinya, bla bla bla. Ini baca sendiri ya. Imamiyah juga begitu, yang ditunjuk langsung oleh Nabi. Ismailiyah sama, hanya mempunyai 7 orang imam. Nah, tapi ada sekte Syiah yang moderat, yang tidak sesat. Nah, tidak sesat, tidak salah. Makanya ini kodenya warna putih, yaitu Syiah Zaidiyah. Di mana adanya Syiah Zaidiyah? Ini yang anak tahu ya, yang sebatas pengetahuan anak adanya di salah satunya. Memang persentasenya sedikit, paling 1% di antara Syiah yang lain. Ini adanya di mana Syiah Zaidiyah? Adanya di Yaman, yang minggu lalu merudal balistik Israel ke Tel Aviv untuk membela saudaranya Palestina. Padahal Palestina itu mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan Syiah itu Zaidiyah adalah Syiah. Terus baru kemarin berita merudal pakai rudal hypersonic Tel Aviv. Nah, Anda benar-benar mendukung ini. Biarpun akidahnya Syiah, tapi ini Syiah yang lurus, Syiah yang moderat. Coba milisi apa yang di Yaman itu sebutan? Milisi apa? Houthi. Tuh, milisi Houthi Syiah. Nah, itulah Syiah yang tidak sesat. Kenapa? Di mana tidak sesatnya nih? Tidak ulat, tidak sesat, tidak mengkafirkan para sahabat Nabi. Inilah makanya tidak sesat. Sedangkan yang lain ini mengkafirkan para sahabat Nabi. Makanya disebut yang lain itu Syiah Rafidhah, Syiah yang ekstrim. Doanya saja itu la'anallahu an Abi Bakrin wa an Umar wa an Utsman wa an Aisyah wa an Zubair dan lain sebagainya. Dilaknat semua sahabat, dikafirkan. Salah enggak? Jelas salah. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memuliakan dan menghormati para sahabat. Nah, itulah sesat. Sedangkan ini Syiah Zaidiyah enggak. Hampir sama dengan kita, amaliyahnya juga sama, Qur'annya juga sama. Itu ada nanti sekte Syiah yang Qur'annya punya sendiri, dia karangan sendiri, namanya Al-Kafi. Tuh. Nah, kalau Syiah Zaidiyah ini hampir sama, sholatnya juga normal, nggak pakai batu, nggak pakai tanah gitu, enggak, normal.
Terus kenapa masih dikatakan Syiah? Ini bedanya. Bedanya dia hanya fanatik lebih memuliakan Sayyidina Ali. Sedangkan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada urutan masing-masing, ada posisinya. Pertama apa? Sahabat yang nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Utsman. Setelah itu baru Sayyidina Ali. Itu nggak boleh dibalik-balik. Jangan mentang-mentang kalian fanatik kepada Sayyidina Umar karena ketegasannya, karena wibawanya. Oh, Sayyidina Umar posisi pertama deh. Nggak boleh. Jadi itu sesuai kedudukannya. Oke, faham tuh sampai sini? Khawarij. Khawarij artinya keluar dari syariat, ini keluar dari barisan Sayyidina Ali. Siapa pemimpin pertamanya? Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi. Apa doktrin ideologi politik Khawarij? Nah, memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah. Salah satunya neo-Khawarij itu adalah ISIS. ISIS kenapa disebut neo-Khawarij? Karena dia menghalalkan darah sesama umat muslim, makanya dibunuh umat muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Salah satu korban yaitu umat muslim yang berada di Masjid Damaskus, Suriah. Dia mengebom diri, terus yang berada di Masjid Damaskus, yang itu umat muslim Ahlussunnah wal Jamaah wafat. Salah satunya ulama besar Damaskus, Suriah, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti, syahid gara-gara dibom oleh ISIS. Itu salah satunya. Karena dia punya ideologi Khawarij, makanya ISIS itu salah satu ideologinya Khawarij, neo-Khawarij. Iya, neo-Khawarij yang baru lah gitu. Apa kata ulama tentang Khawarij ini? Nah, sebenarnya sudah ada. Cikal bakal Khawarij sudah ada. Embrionya sudah ada. Bagaimana ceritanya? Nah, ini. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, ini ada seseorang ketika itu kan lagi membagi-bagikan harta Nabi Muhammad, harta rampasan. Ini ada seorang namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah ini dari Bani Tamim. Dia beraninya ngomong melawan menentang Nabi. Wahai Rasulullah, berbuat adilah. Coba beraninya di antara sahabatnya lain nggak ada yang berani begitu. Ini Zulkhuwaisirah benar-benar songong kalau bahasa Betawi. Ini songong nih orang nih. Gitu. Suruh berbuat adil coba Nabi. Terus Rasulullah jawab, celaka ente, kata Nabi. Siapa lagi yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil. Itu kata Nabi. Nah, terus Sayyidina Umar yang berada di sebelahnya. Ini Sayyidina Umar terkenal tegas. Siapa yang melawan Nabi? Siapa yang menghina, merendahkan Nabi? Udah siap dipenggal leher. Ini udah mulai. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Wow, Sayyidina Umar. Kalau dia udah langsung diizinkan, na'am, langsung. Siapa yang berani kepada Sayyidina Umar? Enggak ada yang berani. Iblis pun takut sama Sayyidina Umar. Saking berwibawanya, saking seorang pemberaninya Sayyidina Umar. Tapi apa kata Nabi? Udah biarin kata Rasul, udah biar. Sesungguhnya ia akan mempunyai pengikut yang salah. Seorang dari kalian dinilai bahwa sholat dan puasanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat dan puasa mereka. Nah, zaman ini ada nggak yang orang sholat dan puasanya ibadah itu lebih baik daripada umat muslim yang lain? Ada yang berada meyakini seperti itu. Salah satu contohnya, ada seorang seorang penghafal Quran, bukan hanya rajin membaca Al-Quran, tapi penghafal Quran, tapi dia seorang pembunuh. Siapa? Yang membunuh Sayyidina Ali. Siapa namanya? Masih ingat? Lupa lagi. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Bukan orang kafir, bukan orang muslim. Itu orang Islam. Bukan hanya orang Islam, dia seorang penghafal Quran. Aduh. Ibnu Muljam. Nama aslinya siapa? Nama aslinya? Abdurrahman bin Muljam. Kenapa enggak dikenalnya namanya? Karena ini nama kan bagus kan? Abdurrahman, hamba dari Maha Pengasih. Tapi kenapa membunuh Sayyidina Ali? Enggak tanggung-tanggung membunuh sahabat. Coba. Nah, ini penghafal Quran, makanya banyak orang yang sekarang banyak yang merasa dirinya hafal Quran, itu merasa lebih tinggi lah ibaratnya. Nah, inilah cikal bakal nanti Khawarij.
Itu. Terus padahal mana? Mereka selalu membaca Al-Quran, namun tidaklah melewati kerongkongan mereka. Ini kiasan aja, artinya jangankan sampai ke hati, ke kerongkongan pun nggak lewat. Itu hanya lisannya saja. Nah, terus mereka keluar dari Islam, sebetulnya secara tidak sadar mereka sudah keluar dari Islam. Sebagaimana keluarnya anak panah dari Ar-Ramiyah. Ar-Ramiyah itu busur. Keluar anak panah dan besi ujung anak panahnya tidak dapat bekasnya. Artinya dia baca Quran rajin, dia seorang penghafal Quran. Ini bukan berarti melarang baca Quran, bukan. Jangan salah paham ya. Artinya itu mereka rajin baca Qurannya, tapi ternyata itu gampang mengkafirkan, gampang mensyirikkan, bahkan halal darahnya umat muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Nah itu ini cikal bakal Khawarij sudah ada. Oke, faham itu? Ada berapa sekte Khawarij pada saat itu? Ini banyak. Al-Muhakkimah. Nih, salahnya di mana? Mereka menolak taklif karena dianggap bertentangan perintah Allah. Al-Muhakkimah. Al-Azhariko. Ini langsung aja yang diwarna ini. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azhari dianggap musyrik. Orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap Kafir. banyak. Ada nggak golongan sekarang gampang mengkafirkan? Ada nggak? Dikit-dikit kafir, ente musyrik kafir. Ada nggak? Ya silakan nilai sendiri. Termasuk anak pernah dimusyrikkan tanpa dia bertanya dulu. Orang mah tabayun dulu, nanya dulu. Ini mah langsung anak mau ziarah dibilang musyrik ente dra. Nggak nanya dulu. Orang mah nanya dulu, ente tujuan ente apa ziarah dra? Tujuan maksud ente apa? Ente gimana cara ziarahnya? Harusnya nanya dulu baru. Kalau misalkan ditanya ente ziarah tujuannya apa? Oh saya ziarah ingin menyembah ahli kubur. Baru ente katakan musyrik, murtad, kafir, baru. Tanya dulu. Misalkan oh Anda mau ziarah karena satu ingin mendoakan ahli kubur, yang kedua ingin mengambil pelajaran bahwasanya manusia ini akan mati. Nah itu justru malah sunnah di situ. Nah inilah makanya disebut Islam takfiri. Ada golongan Islam takfir, Islam yang mudah gampang mengkafir-kafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit langsung musyrik tanpa bertabayun terlebih dahulu. Gitu. Sebetulnya kalau adu dalil, adu debat itu terpatahkan semua mereka. Makanya biasanya golongan mereka itu kalau diajakin debat itu biasanya menghindar terus, maunya hanya searah doang, hanya memusyrik-musyrikan, mengkafirkan. Itu anak dimusyrikan sama saudara, anak ajakin debat langsung, pas anak datang langsung, nggak ada omongan apapun. Itu pada anak sebelumnya by phone, yaudah kita debat langsung aja, debat langsung. Nanti anak bawa kitabnya, anak udah bawa kitabnya, pas datang langsung nggak ada omongan apapun. Gitu. Al-Ajari dia. Nah ini tidak wajib berhijab karena mereka seperti yang diajarkan Hafiz, selebihnya baca sendiri. Nah, doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Gitu. Nah itu dikit-dikit kufur, dikit-dikit kafir. Nah ini tapi ada sekte yang memang moderat, tidak sesat nih Khawarij. Itu tidak sesat di mana? Nih karena ini tidak sesatnya yang terpenting orang yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin. Ini salahnya sebetulnya ini berbeda dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah kan orang dosa besar masih mukmin nggak? Masih. Tapi kalau ini nggak mukmin, ini salahnya. Tapi memang dia tidak mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu paling moderatnya di situ. Tapi Al-Ibadiyah ini persentasenya sedikit, paling ya 1%, 2% lah di antara Khawarij yang lain. Oke, paham kan sampai sini? Wah super ngebut ini, masih banyak soalnya. Murji'ah, aduh masih banyak nih, mudah-mudahan bisa. Nah ini udah, siapa pemimpin pertamanya? Artinya apa? Menunda apa? Menunda. Di saat itu kan saling mengkafirkan. Khawarij mengkafirkan para sahabat. Mu'tazilah juga mengkafirkan. Al-Murji'ah udahlah kita tunda aja, gimana nanti di akhirat. Gitu. Ini Gailan Dimashqi. Nah ini penyebab aliran munculnya. Nanti baca sendiri. Seolah-olah seperti benar, tapi ada salahnya sekte Murji'ah ini. Gimana salahnya? Ini ada sekte Al-Jahmiyah.
Nih, kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir. Jelas ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau orang menyatakan kekufurannya pakai lisannya, maka dia telah kufur. Gitu. Misalkan gini, dia pakai lisan, anak kafir, anak murtad, maka udah jatuh murtad. Tapi kalau di Murji'ah katanya enggak. Itu enggak sampai kafir karena tempatnya di hati doang, di hati aja. Itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus mana beda lagi? Sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah. Nah, itu salahnya di situ. Apalagi melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman. Sedangkan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang sedang bermaksiat berarti imannya lagi turun. Makanya al-iman di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus, kadang nambah kadang berkurang. Nah, kalau ini katanya enggak berpengaruh. Nah, ini jelas salah. Al-Khasaniyah tetap orang yang nah, ini sebetulnya istilah saja memperolok sebetulnya ya. Saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharapkan itu kambing ini. Sebetulnya ini memperolok hukum, memperolok hukum yang diharapkan Allah. Ini kata dia tetap mukmin, bukan kafir. Sedangkan orang yang perolok demikian kata Ahlussunnah wal Jamaah, dia murtad. Contohnya begini, misalkan ini niatnya mau bercanda, misalkan ada orang ngomong, ngapain sholat Jumat nggak wajib. Niatnya mau bercanda, sholat Jumat nggak wajib. Murtad nggak dia? Murtad nggak? Otomatis murtad, keluar dari Islam karena tidak meyakini bahwasanya sholat Jumat wajib. Berbeda dengan orang yang tidak sholat Jumat karena males. Misalkan ngantuk, intinya males lah. Tapi tetap meyakini sholat Jumat itu wajib. Itu tetap mukmin. Itu. Berbeda dengan orang, sholat Jumat mah nggak wajib, udah jatuh murtad dia. Harus syahadat lagi. Kalau dia katanya tetap mukmin, itu salahnya gitu. Tapi ada Murji'ah moderat, gitu. Murji'ah itu orang mukmin yang melakukan dosa besar bukan kafir. Ini hampir sama dengan akidah Asy'ariyah, gitu. Hampir mirip, cuman tetap dikatakan Murji'ah, gitu. Tapi ini persentasenya lagi sedikit. Oke, faham tuh dari sini. Next lagi, masih kuat? Insyaallah. Qadariyah Jabariyah, ini simpel aja. Qadariyah Jabariyah mah secara lughat ini paksaan artinya Jabariyah. Terus siapa pemimpin pertamanya? Ja'ad bin Dirham. Apa doktrinnya? Nih, segala gerak dan perbuatan manusia ada paksaan dari Allah. Itu 100% dipaksa dari Allah. Nah, ini salahnya Jabariyah. Kalau Mu'tazilah kan tadi ada kasab, ada daya. Manusia diberikan daya, upaya, tenaga. Qadariyah Qadariyah sebaliknya, kuasa. Siapa pemimpin pertamanya? Ma'bad Al-Juhani. Apa doktrinnya? Nah, daya dan kekuatan oleh Allah secara penuh. Makanya disebut aliran free will, free act. Artinya 100% manusia yang menentukan, tidak ada andil takdir Allah. Itu salahnya di Qadariyah di situ. Ini hampir sama dengan Mu'tazilah, konsep takdir. Nah, ini Mu'tazilah baru. Ini terakhir yang Mu'tazilah. Nah, ini mengedepankan pendekatan pemikiran filsafat. Tuh Mu'tazilah salahnya di situ. Karena udah kecampur filsafat barat, akhirnya di kolaborasi dan sebagainya. Ini akal yang didahulukan daripada nas. Apa bahasa di Mu'tazilah? Artinya memisahkan diri. Maksudnya apa memisahkan diri? Masa-masa ini. Asalnya punya guru, ini punya guru akidahnya benar, akidahnya sesuai dengan Nabi dan sahabat, yaitu Imam Hasan Al-Basri yang pernah bab 1 kan dibahas. Imam Hasan Al-Basri. Tapi karena akhirnya kata dia pelaku dosa besar, bukan mukmin juga bukan kafir. Nah, ini pernyataan dia. Akhirnya i'tazala anna Wasil, ini Wasil bin Atha ya, pendiri Mu'tazilah. Wasil memisahkan diri dari kita semua. Itu akhirnya memisahkan diri, makanya disebut Mu'tazilah. Nah, ini aliran Mu'tazilah ini sempat di bab 1, aliran Mu'tazilah jadi aliran resmi, itu Mamua, Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq. Makanya ini karena ada ajaran yang Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tapi udah jadi lemah pas Mutawakil, ini mulai hijau nih. Karena sudah diganti oleh akidah Asy'ariyah Maturidiyah.
Terus apa saja pokok ajaran Mu'tazilah? Ini banyak nih. Tuh, mengingkari sifat Allah. Terus Al-Quran mengenai adalah makhluk baru. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat. Ini jelas berbeda, bertentangan dengan akidah Syariah. Terus tidak menciptakan perbuatan manusia. Tuh, janji dan ancaman apabila berbuat baik maka akan dimasukkan ke surga, yang tadi sempat dibahas. Posisi di akhirat, Muslim yang mengerjakan dosa besar ia tergolong bukan mukmin, bukan juga kafir, karena dia pakai logika. Para ma'ruf nahi munkar ini seolah-olah benar ya, tapi sebetulnya ini untuk ada propaganda. Ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan dia, maka dipaksa untuk menerima teologinya khusus tentang kemakhlukan Al-Quran. Salah satu korban daripada Mu'tazilah ini ulama besar. Salah satu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini disiksa, dicambuk karena enggak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran. Karena ini akidahnya kuat, enggak mau mengorbankan akidahnya. Itu akhirnya dicambuk, disiksa hampir 2 tahun lebih. Coba bayangkan zolimnya penguasa saat itu. Alhamdulillah. Pas. Ya, syukur semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.